Taiwan mengalami krisis kekurangan pekerja. Untuk mengatasi kendala ini, UN Eksekutif tanggal 17 menyetujui program pendayagunaan bakat permanen pekerja migran yang diajukan oleh Kementerian Ketenagakerjaan. 只要符合一定的薪资条件以及技术门槛，那未来我们就希望能够留任在国内从事中介技术工作。依照工作性质以及相关的国内需求，我们就是得以做专案核定。 Kekurangan pekerja sektor teknis tingkat menengah tahun lalu mencapai 131.000 orang. Ditambah lagi Jepang dan Singapura juga turut menjala bakat. Maka bagaimana caranya menarik PMA berbakat ini agar bersedia untuk menetap merupakan strategi utama saat ini. Hingga Desember tahun lalu, jumlah PMA Taiwan mencapai 660.000 orang. Program pendayagunaan bakat pekerja migran mencakup sektor manufaktur, konstruksi, dan institusi, serta perawat rumah tangga. PMA yang berada di Taiwan lebih dari 6 tahun dan siswa keturunan Tionghoa yang memiliki gelar D3 dan memenuhi standar upah dan syarat terkait dapat bekerja dalam sektor pekerjaan teknis tingkat menengah. Batas upah pada sektor industri mencapai 33.000 dolar Taiwan per bulan atau upah tahunan di atas 500.000 dolar Taiwan. Sedangkan untuk standar teknis, PMA sektor industri harus memiliki lisensi profesional kecuali bila upah tetap mereka mencapai 35.000 dolar Taiwan. Bila pekerjaan memenuhi syarat tertentu, mereka masih bisa mengajukan permohonan menetap permanen. 外国人从事中介技术工作满5年以后，那外界也关心，得以依照移民法的规定申请永久居留，必须要达到 2个月基本工资5.500以上，或者是必须要取得我们相关的专技证明。 Untuk melindungi peluang kerja warga Taiwan, jumlah kuota pekerja tingkat menengah akan dibatasi. Diharapkan pada tahun 2030, jumlah PMA dan siswa Tionghoa senior masing-masing mencapai 80.000 orang. Kementerian terkait akan mendata fasilitas kondusif dan perubahan regulasi yang diharapkan dapat diluncurkan pada April mendatang. Acuang yang bekerja di Taiwan selama 12 tahun merupakan PMA senior sebuah perusahaan. Karena kemampuannya diakui, ia telah diangkat menjadi direktur junior. Ia menikah 3 tahun lalu. Pemilik perusahaan setuju mendatangkan istrinya dari Vietnam untuk bekerja di perusahaan. Ia dipenuhi rasa gembira setelah tahu berpeluang menetap permanen lewat program pendayagunaan bakat permanen pekerja migran. 很好，所以我们很好的时机，给我们呢有那个机会在台湾上班工作。 不像以前做满那个时间要回去没在打工给我。这些人员进驻台湾工作那一直最主要是说台湾人力也短缺对他们来讲也是一个帮助。他离乡背景其实他蛮辛苦的，这我可以体会得到。 Pihak majikan menilai kebijakan pemerintah ini memberikan peluang bagi perusahaan untuk menjaring PMA berbakat. Berdasarkan program ini, PMA yang telah menetap selama 6 tahun bisa beralih ke sektor teknis tingkat menengah dan setelah 5 tahun berikutnya dan memenuhi syarat upah bulanan di atas 50.500 dolar Taiwan atau mendapatkan sertifikat teknis profesional tingkat B, maka mereka dapat mengajukan permohonan menetap secara permanen. Serikat PMA menyarankan agar pemerintah tidak hanya menambah sumber pekerja migran dari luar negeri, namun juga segera mengesahkan RUU Imigrasi Ekonomi, sehingga PMA terampil yang hendak bekerja di Taiwan dapat membawa kerabatnya setelah lulus tes bahasa dan memperoleh izin menetap permanen atau kewarganegaraan. Taiwan mencatat 16 kasus lokal dan 51 kasus impor pada 18 Februari. 15 diantaranya berkaitan dengan perkumpulan keagamaan di kota Taipei, yakni 7 kasus di kota New Taipei, 5 kasus di Taipei, 2 kasus di Kaohsiung, dan 1 kasus di Tainan. Sementara itu ada 1 kasus karantina mandiri yang berkaitan dengan kasus klaster pabrik kilang minyak Kaohsiung, yakni seorang murid SD di Tainan. Pemerintah Jepang tanggal 17 mengumumkan akan membuka negara bagi siswa asing dan bisnis kecuali sektor pariwisata mulai Maret. Selama lulus tes screening, jumlah hari karantina dapat dipersingkat dari 7 menjadi 3 hari. Bagi yang telah menerima 3 dosis vaksinasi boleh bebas karantina. 入国前検査と入国時検査に加え、さらに3日目検査の陰性を条件に原則7日間の待機期間を3日にいたします。 Walau Jepang melaporkan 271 kasus meninggal tanggal 17 atau tertinggi selama ini, para pakar merasa situasi pandemi pada pertengahan Februari telah melewati tingkat kulminasi.